Santo Ignatius mengatakan, jangan pernah pasif di saat kekeringan spiritual. Sebaliknya, Anda perlu memperkuat doa-doa Anda. Apa cara yang lebih baik untuk melakukannya selain dengan rosario? Saya orang Filipina, jadi saya Katolik sejak lahir, tetapi saya dibesarkan di Kanada. Sebenarnya selama sekolah menengah saya menerima rahmat untuk membedakan kehendak Tuhan. Ketika saya berada di hadapan sakramen Maha Kudus dan saya berkata kepada Tuhan kita, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tidak tahu apa yang saya lakukan. Anda harus membantu saya. Jadi saya ingat meninggalkan gereja dan di dekat pintu keluar ada rak buku kosong tetapi ada satu buku yang tersisa di sana dan judulnya adalah Rahasia Rosario. Saya melahapnya dan Roh Kudus meyakinkan saya tentang kekuatan Rosario dan saya berdoa Rosario setiap hari. Ketika saya mulai berdoa Rosario, Anda tahu, daya tarik terhadap dosa berkurang. Dan juga semangat untuk lebih mempraktikkan iman dan memperdalam iman lebih hidup. Jadi ketika saya masuk ke komunitas kami, Fransiskan dari Immaculata, kami berdoa seluruh Rosario. Ketika Rosario pertama kali diperkenalkan, itu terdiri dari semua misteri. Jadi pertama-tama, sebagai seorang imam, itu adalah standar bagi saya, untuk kehidupan rohani saya, dan untuk kegiatan pastoral saya. Saya melihat, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan, setiap kali Anda menyarankan, dengan penuh doa mengusulkan doa keempat, seluruh Rosario, mereka kembali kepada Anda seperti minggu depan dan berkata, Pastor, saya melihat semua buah ini. Ini hampir merupakan efek langsung pada kehidupan mereka yang menyarankan untuk berdoa seluruh Rosario mereka. Dan itulah kebahagiaan besar seorang imam. Dan seperti minggu lalu, saya memberitahu Anda, wanita ini mulai mendoakan seluruh Rosario. Awalnya, dia ragu. Dia berkata, saya mungkin tidak bisa melakukan ini. Saya mungkin tidak bisa melakukan ini, tetapi saya akan mencoba. Dan dia sedang menuju ke kuil kerahiman ilahi, Stockbridge. Dia mengalami kecelakaan, tetapi dia tidak terluka. Mobil yang lain, sayangnya, mereka harus pergi ke rumah sakit, tetapi pada saat itu, dia berkata bahwa dia sedang berdoa Rosario. Dan setelah itu, dia benar-benar yakin, saya tidak hanya perlu berdoa Rosario, seluruh Rosario, saya perlu membagikan ini kepada semua orang yang saya kenal. Saya melihat ini berulang kali. Neste, Louis Grignion de Montfort akan mengatakan dalam pengabdiannya yang sejati kepada Maria, pengabdian sejati kepada Maria adalah konstan. Kita mencintai perawan Maria yang terberkati dalam masa penghiburan rohani dan dalam masa kekeringan rohani. Dan Rosario adalah sarana konkret di mana kita dapat melatih dan mempraktikkan keteguhan. Dalam masa penghiburan rohani, kita berterima kasih kepada Bunda Allah atas semua berkat yang Dia berikan kepada kita. Di saat kekeringan spiritual, Santo Ignatius mengatakan, jangan pernah pasif di saat kekeringan spiritual. Sebaliknya, Anda perlu memperkuat doa Anda. Apa cara yang lebih baik untuk melakukannya selain dengan Rosario? Dengan berdoa Rosario, Anda menunjukkan kepada Bunda Allah bahwa Anda mencintainya. Dalam kitab suci, wanita dan keturunannya akan menghancurkan kepala ular. Sejak awal, sudah ada peperangan ini. Bunda yang diberkati menghancurkan kepalanya. Jadi Rosario hanyalah sarana lain untuk menghancurkan kepalanya. Santo Yohanes Paulus II mengatakan, ketika kita berdoa Rosario, kita berhubungan dengan kenangan-kenangan yang Dia renungkan dalam hatinya, dan kita memasuki hatinya, yang pada akhirnya kita tahu menang. Jika Anda membaca Mawar ke-25 dalam Rahasia Rosario, St. Louis Greenland dan Belfort mengatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin berkembang dalam kehidupan doa Anda, doakan seluruh Rosario, atau setidaknya 5 dekade darinya. Dia melanjutkan dengan mengatakan, bahkan jika Anda mencapai tingkat doa yang tinggi, teruslah berdoa Rosario. Dan jika Anda belum berada dalam keadaan kontemplasi itu, teruslah berdoa Rosario untuk mempersiapkan diri Anda untuk kontemplasi. Jadi apa yang dia katakan adalah, dimanapun Anda berada, awal, tengah, atau akhir, Rosario adalah sarana untuk bertumbuh dalam kehidupan doa Anda. Dengan berdoa Rosario, Anda sebenarnya mencapai semua tahapan doa, terutama dalam aspek asketisnya. Jadi dalam kehidupan spiritual ada dua aspek yang berbeda, yaitu asketis dan mistis. Asketis terutama adalah usaha kita dengan bantuan rahmat, sementara sisi mistis dari kehidupan spiritual terutama adalah tindakan Tuhan, dan kita lebih reseptif terhadap hal itu.
Jadi jika Anda melihat tahapan doa, seperti yang diuraikan oleh St. Teresa dari Avila, ketika Anda berdoa seluruh rosario dengan baik, Anda berdoa dengan doa vokal, meditasi, doa kasih sayang dan doa kesederhanaan. Jadi kejeniusan Bunda Maria adalah Dia menguniversalkan karunia ini dan siapapun bisa mendoakannya. Dari yang sederhana hingga para dokter, dari Santa Jacinta, dari para dokter besar gereja. Dan semua dari mereka, dengan berdoa rosario ini, mencapai tingkat doa yang tinggi. Hanya asal ilahi yang bisa melakukan itu. Tips tentang berdoa. Semua misteri rosario, klik video di deskripsi, dan tekan subscribe untuk konten lebih lanjut.